Halo, selamat pagi. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Mudah-mudahan masih tetap dalam keadaan sehat dan masih tetap dalam keadaan semangat ya nak ya. Nah, pagi ini kita akan lanjut materi kita pada minggu lalu, yaitu tentang listrik dinamis. Dan kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang hukum Ohm. Nah, sebelum masuk ke materi, ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kamu capai nantinya. Setelah nanti kamu mengikuti proses pembelajaran, kamu diharapkan dapat menjelaskan konsep hukum Ohm, kemudian kamu dapat menjelaskan konsep hambatan pada suatu penghantar. Oke, kita masuk ke materi kita yaitu tentang hukum Ohm. Berikut ada ibu sajikan rangkaian listrik sederhana di mana pada rangkaian kita hubungkan dengan voltmeter dan amperemeter. Kemudian kita lakukan 3 kali percobaan dengan menggunakan 1 baterai, 2 baterai, dan 3 baterai. Ternyata hasil yang kita dapatkan dengan menggunakan 1 baterai apabila saklar ditutup, voltmeter menunjukkan angka 1,2 volt, sedangkan kuat arus menunjukkan angka 0,2 ampere dan keadaan lampunya menyala dengan redup. Dan percobaan yang kedua, kita menggunakan 2 baterai. Apabila saklar ditutup, voltmeternya menunjukkan angka 2,6 volt, sedangkan kuat arusnya, amperemeternya menunjukkan angka 0,4 ampere dan keadaan lampunya menyala terang. Percobaan yang ketiga, kita menggunakan 3 buah baterai. Apabila saklar ditutup, voltmeter menunjukkan angka 4 volt dan amperemeternya menunjukkan angka 0,54 ampere. Maka dari tabel dapat kita ketahui bahwa jika beda potensial diperbesar, maka kuat arus listriknya juga turut membesar. Nah, jadi berdasarkan ketiga percobaan listrik sederhana tersebut, dari data yang kita hasilkan muncullah 2 pertanyaan berikut. Yang pertama, hubungan apa yang didapatkan antara beda potensial dengan kuat arus listrik? Kemudian yang kedua, buatlah grafik hubungan antara beda potensial dengan kuat arus listrik. Nah, jadi untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut, berikut kita coba membuat grafik hubungan beda potensial dengan kuat arus listrik. Nah, untuk membuat grafik, kita perhatikan data berikut. Kemudian kita buat garis horizontal untuk kuat arusnya, sedangkan garis vertikal untuk beda potensialnya. Jadi untuk datanya, kalau dia beda potensialnya 1,2, kita hubungkan dengan kuat arus sebesar 0,2 ampere. Kemudian untuk beda potensialnya sebesar 2,6, kita hubungkan dengan kuat arus sebesar 0,4 ampere. Dan untuk beda potensialnya sebesar 4 volt, kita hubungkan dengan kuat arus sebesar 0,54 ampere. Sehingga dapatlah kita hubungan antara beda potensial dengan kuat arus listrik, bahwa beda potensial sebanding dengan kuat arus listrik, sehingga dapat kita tuangkan dalam persamaan hukum Ohm bahwa V sama dengan I kali R, di mana V sama dengan beda potensial, satuannya volt, I sama dengan kuat arus listrik, satuannya ampere, dan R adalah hambatan listrik, satuannya ohm. Kemudian untuk grafik hubungan antara hambatan terhadap kuat arus listrik bisa kita dapat berdasarkan data, bahwa di sini data R-nya, data hambatannya kita ketahui ya. Untuk R1 10 ohm, R2 20 ohm, R3 30 ohm, dan R4 40 ohm. Dan di sini kita buat permisalan V-nya, beda potensialnya kita buat tetap besarnya sebesar 10 volt. Nah, berdasarkan bunyi hukum Ohm bahwa V sama dengan I kali R, maka kita bisa dapat besarnya kuat arus di tiap-tiap hambatan. Kita substitusi persamaannya.
V sama dengan I kali R, maka I sama dengan V per R. Untuk kuat arus yang pertama, maka kita gunakan hambatan listrik yang pertama. I1 sama dengan V per R1. I1 sama dengan 10 volt per 10 ohm, maka I1 sama dengan 1 ampere. I2 sama dengan 10 volt per 20 ohm, maka I2 sama dengan 0,5 ampere. Untuk I3 sama dengan 10 volt per 30 ohm, maka I3 sama dengan 0,3 ampere. Sedangkan untuk I4 sama dengan 10 volt per 40 ohm, kita dapat I4 sebesar 0,25 ampere. Nah, berdasarkan data untuk tiap-tiap resistor, maka kuat arus di tiap-tiap hambatan atau resistornya bisa kita dapat. Nah, jadi sesuai dengan data dan kuat arus yang kita hasilkan, maka grafik hubungan antara hambatan listrik terhadap kuat arus listrik bisa kita dapatkan bahwa semakin besar hambatan dari suatu rangkaian listrik, maka kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian listrik tersebut semakin kecil, sehingga dapat kita substitusi dalam persamaan bahwa R sama dengan V per I. Oke, kita lanjut. Faktor yang mempengaruhi besar hambatan kawat. Nah, untuk menyelidiki faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besar dari suatu hambatan kawat, kita lakukan 3 kali percobaan dengan menggunakan 2 jenis rangkaian listrik sederhana. Yang kita buatlah di sini simbol rangkaian listrik A dan rangkaian listrik B. Nah, untuk percobaan pertama, di sini yang kita perhatikan adalah panjang kawatnya. Yang perlu kita lakukan perbandingan adalah panjang kawatnya. Dan dari panjang kawat yang kita mau lihat adalah bagaimana hambatan kawat tersebut terhadap rangkaian listriknya. Tetapi tidak lupa harus kita perhatikan jenis kawat dan luas penampang kawat. Pada rangkaian A dan B harus dengan menggunakan jenis kawat dan luas penampang kawat yang sama. Nah, dari gambar rangkaian A dan B nampak jelas bahwa lampu yang menyala terang itu pada rangkaian A, yang artinya kuat arus yang mengalir pada rangkaian A dibandingkan rangkaian B itu lebih besar kuat arus yang mengalir di rangkaian A. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa semakin panjang kawat maka hambatan kawat semakin besar. Artinya hambatan kawat sebanding dengan panjang kawat atau R sebanding dengan L. Kemudian untuk percobaan kedua, sebagai sampelnya kita perhatikan jenis kawat yang digunakan. Untuk rangkaian A jenis kawatnya berbahan aluminium, sedangkan untuk rangkaian B jenis kawatnya berbahan tembaga. Nah, dari perbedaan jenis kawat yang perlu kita perhatikan adalah respon atau reaksi dari hambatan di tiap-tiap rangkaiannya. Tak lupa untuk panjang dan luas penampang kawat untuk rangkaian A dan B itu harus kita gunakan panjang yang sama dan luas penampang yang sama. Nah, dari hasil percobaan kedua dapat kita lihat bahwa pada gambar A lampunya menyala redup, sedangkan pada rangkaian B lampunya menyala terang. Yang artinya di sini bahwa kuat arus pada rangkaian B pasti lebih besar dibandingkan kuat arus yang mengalir pada rangkaian A. Maka dari sini dapatlah kita tarik kesimpulan bahwa semakin besar hambatan jenis kawat, maka hambatan kawat semakin besar. Yang artinya hambatan kawat berarti sebanding dengan hambatan jenis kawat atau R sebanding dengan Rho. Kemudian untuk percobaan yang ketiga yang kita perhatikan adalah luas penampang kawatnya.
Dari gambar rangkaian A dan rangkaian B bisa kita lihat perbedaan antara luas penampang kawatnya, dan di sini kita mau melihat respon atau reaksi dari hambatan kawatnya. Tetapi tidak lupa harus kita perhatikan jenis kawat dan panjang kawat yang kita gunakan untuk kedua rangkaian harus dengan jenis kawat yang sama dan panjang kawat yang sama. Nah, jadi dari gambar rangkaian A dan B, nampak kita perhatikan bahwa di sini lampu yang menyala terang itu terdapat pada rangkaian B. Sedangkan untuk rangkaian A-nya lampunya menyala redup. Artinya, kuat arus yang mengalir pada rangkaian B lebih besar dibandingkan kuat arus yang mengalir pada rangkaian A. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa semakin besar luas penampang kawat, maka hambatan kawat semakin kecil. Hambatan kawat artinya berbanding terbalik dengan luas penampang kawat. Maka berdasarkan ketiga percobaan tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya hambatan pada kawat adalah panjang kawat, luas penampang kawat, dan hambatan jenis kawat. Sehingga dapat kita substitusi dalam persamaan bahwa R sama dengan rho L per A. R itu hambatan, satuannya ohm. L panjang kawat, satuannya meter. A sama dengan luas penampang kawat, satuannya meter pangkat 2, sedangkan rho itu hambatan jenis kawat, satuannya ohm meter. Nah, contoh di sini kita coba ya, sebagai contoh, sebuah kawat aluminium yang panjangnya 20 cm dan luas penampangnya 2 kali 10 pangkat minus 4 meter pangkat 2. Jika diketahui hambatan jenis aluminium adalah 2,82 kali 10 pangkat minus 8 ohm meter, tentukan besarnya hambatan listrik yang dimiliki oleh kawat tersebut. Nah, jadi di sini dari soal bisa kita tarik apa-apa saja yang diketahui. Panjang kawat, panjang itu L, panjangnya 20 cm. Di sini berarti kita substitusi dalam meter setara dengan 0,2 meter. Kemudian ada luas penampang. Luas penampangnya besarnya 2 kali 10 pangkat minus 4 meter pangkat 2. Kemudian yang diketahui berikutnya adalah hambatan jenis aluminium sebesar 2,82 kali 10 pangkat minus 8 ohm meter. Yang ditanya pada soal adalah hambatan listrik yang dimiliki oleh kawat tersebut. Hambatan disimbolkan dengan R, maka dapat kita selesaikan bahwa kita substitusi dulu persamaannya. R sama dengan rho L per A, rho nya 2,82 kali 10 pangkat minus 8 ohm meter, L nya 0,2 meter, sedangkan A nya 2 kali 10 pangkat minus 4 meter pangkat 2. Sehingga kita dapatlah bahwa besarnya hambatan listrik yang dimiliki kawat sebesar 2,82 kali 10 pangkat minus 5. Nah, kita ambil contoh berikutnya lagi. Sebuah kawat penghantar dengan panjang 10 meter memiliki hambatan sebesar 100 ohm. Jika kawat dipotong menjadi dua bagian yang sama panjang, tentukan hambatan yang dimiliki oleh masing-masing potongan kawat. Nah, jadi dari soal kita tentukan dulu yang diketahui. Nah, L1 di sini panjangnya 10 meter. Sedangkan L2 katanya dia di setengah bagian dari yang 10 meter. Artinya L2 setengah dari L. L-nya itu 10, berarti L2 sama dengan 0,5 L gitu ya. Sedangkan untuk luas penampang kawatnya masih sama. Untuk luas penampang kawat dan hambatan jenisnya di sini kita pakai dari hambatan jenis kawat yang sama dan luas penampang yang sama.
Kemudian yang diketahui yang berikutnya adalah hambatan yang pertama, besarnya 100 ohm. Yang ditanya, berapa besar hambatan yang kedua untuk tiap-tiap masing potong kawat. Jadi kita substitusi persamaannya. R tadi rumusnya kan R sama dengan rho L per A. Karena ada perbandingan antara hambatan yang pertama dan yang kedua, maka persamaannya kita buat R1 per R2 sama dengan rho L1 per A1 per rho L2 per A2, dimana tadi diketahui bahwa luas penampang dan hambatan jenisnya dia berasal dari bahan yang sama, maka untuk luas penampang dan hambatannya bisa kita selesaikan ya. Jadi sehingga terbentuklah persamaan baru bahwa R2 sama dengan L2 per L1 kali R1. Nah, kita substitusi harganya. R2 sama dengan L2 katanya tadi setengah dari L. Jadi setengah dari si L, gitu kan? Jadi R2 sama dengan 0,5 L per L kali 100 ohm. Maka R2 sama dengan 50 ohm. Kemudian untuk contoh yang berikutnya, di sini ada Ibu buat suatu hambatan listrik dialiri oleh arus sebesar 3 ampere. Jika beda potensial pada kedua ujung penghantar listrik adalah 90 volt, tentukan besar nilai hambatan listrik tersebut. Nah, diketahui di sini kuat arusnya sebesar 3 ampere, beda potensialnya sebesar 9 volt, yang ditanya hambatan listrik. Berarti kita gunakan rumus dari hukum Ohm, di mana rumus hukum Ohm bahwa V sama dengan I kali R. Nah, yang ditanya hambatan listrik, V-nya ada, I-nya ada, maka R bisa kita tentukan, bisa kita cari. Sesuai dengan rumus hukum Ohm, V sama dengan I kali R, maka R sama dengan V per I. V-nya 9 volt per I-nya 3 ampere, maka hambatan listriknya dapat kita cari sebesar 3 ohm. Nah, anak ibu, berikut ada 3 soal latihan kamu ibu lampirkan. Silakan untuk soal latihannya kamu kerjakan di dalam buku latihan ya. Kemudian sedikit informasi, mungkin di sini kalian sudah mengetahui juga, tapi di sini sedikit ibu bahas bahwa jenis-jenis bahan yang bisa kita gunakan untuk menyalakan lampu pada suatu rangkaian listrik, yaitu pastinya berbahan yang bagaimana? Berbahan konduktor. Karena di sini kalau kita gunakan jenis bahan yang berbahan isolator, maka lampu tidak menyala. Sedangkan kalau kita gunakan dia dengan bahan yang berbahan konduktor, lampu akan menyala terang ya. Jadi untuk suatu rangkaian listrik perlu kamu perhatikan jenis bahan yang digunakan pada apa? Pada kawat atau kabel listrik kamu ya nak ya. Oke, baiklah, sampai di sini saja materi kita pada hari ini. Tetap semangat, tetap belajar, tetap dikerjakan semua pekerjaannya ya nak ibu ya. Tak bosan-bosan, ibu tetap juga minta kamu untuk tetap menjaga kesehatan. Baiklah, terima kasih.